Pertama, nggak ada kantornya. Satu. Orang pakai jas kebesaran, bro. Dasi longgar. Ngomong jutaan rupiah. Ngomongnya jutaan rupiah setiap hari. Itu memang Tapi ada kejadian. dakinya, bro. Ya kan, ada satu video yang benar-benar viral banget sampai jadi bahan ejekan netizen ya kan. Ya. Itu leader MLM Melianatur, ya kan. Dulunya Melianatur. Dulunya Melianatur ya kan, karena ada logonya gitu kan. Ya. Itu mereka pergi ke Paris, Parisnya goyang-goyang, bro. Sehari dapat 1,5 juta, 2 juta. Buset! 1 sampai 2 juta Ya, masuk ke rekening. masuk. Ah, bohong orang MLM soalnya. Hei. Woi, Mas Ga. Apa kabar, bro? Ya, mantap. Mic-nya depanin dulu dong. Oke. Siap. Ditarik aja, gak apa-apa, ditarik. Yes. Oke. Ya. Oke. Setelah sekian lama ini kita ketemu. Gila, sang top leader MLM. Sudah tidak lagi. Kenapa, bro? Udah gak ada duitnya? Ya, enggak. Ya, momentum sudah lewat, bro. Oh gitu. Iya. Oh, berarti setiap movement itu, setiap perusahaan-perusahaan sejenis MLM itu ada momentumnya berarti? Menurut saya ada momentumnya. Oke. Jadi momentum sudah lewat, ya udah. Oh gitu. Ya. Oke, Setidaknya bagi saya pribadi ya. Yes. Kalau dari bisnisnya ya siapa tahu lah. Tapi dia masih aktif masih MLM itu? MLM yang saya ikutin masih sampai sekarang. MLM yang bro ikuti apa, bro? Dulu Melia. Melia apa? Melianatur. Dulu Melianatur, berubah nama jadi Melia Sehat Sejahtera. Oh gitu. MSS orang MSS ya. Propolis. Oh iya. Ya, Orang yang ditetes mata langsung buta. Lah ada kasusnya. Ada. Nah, kita ngomongin. Oke, baik. Oke. Tapi sejujurnya, bro, ya. Saya juga pengguna produk MLM, bro. Oke. Suka tidak suka, saya merasa produk MLM itu bagus-bagus. Oke. Serius, saya rasakan manfaatnya. Iya. Serius. Jadi produknya bagus. Bagus. Oke. Jadi ada kebencian terhadap MLM nggak? Gimana ya? Saya bukan pembenci soalnya. Kalau sistem dulu, kita bahas sistem dulu, bro. Jadi saya mau tanya, kenapa sih bro bisa join MLM? Oke. Pertanyaannya kenapa? Kan kebanyakan tuh orang-orang yang ikut MLM tuh kalau nggak ditipu kepaksa biasanya, bro. Nah, ente ini gimana? Nah, jadi gini. Jadi sebelum kita mulai menjelaskan ini, kita disclaimer dulu. Okay. Kita nggak mencoba, terutama saya nggak lagi mencoba untuk mengajak orang untuk join MLM. Oke. Jadi kita sudut pandangnya adalah orang yang dulunya sangat benci sama MLM. Oke, dan akhirnya join MLM, aktif di MLM untuk berapa tahun, kemudian sekarang udah nggak aktif lagi. Resign. Oke. Momentum sudah lewat, bro. Udah lewat momentumnya. Okay. Tapi by the way, mungkin para voters penasaran, kenapa seorang Aim Asgaf, ya kan, seorang kita katakan you are developer, man. Woi. Dulu enggak kan gitu. waktu sebelum MLM bukan developer. Dulu ya masih di finance ya. Finance ya? Oh, finance. Leasing ya? Enggak. Oh, beda. Ya, ini investasi. Lebih ke investasi lebih tepat, bukan finance. Iya. Oke. Ya. Sekarang saya pengen dengar kenapa seorang Aim Asgaf bisa dikatakan terjerumus gak sih? Bisa jatuh dalam lubang MLM. Coba ceritain. Oke. Jadi singkatnya, kita singkat aja ya. Jadi singkatnya dulu saya orang yang tidak paham MLM. Oke. Tidak pernah ikut. Jadi nggak paham MLM itu apa. Apalagi ikut. Nggak pernah sama sekali kan. Nggak pernah ikut. Bahkan cenderung benci sama MLM. Kalau ada orang yang mengajak ke MLM atau teman yang mengundang ke acara MLM, udah pasti saya nggak bakalan datang. Karena di otak saya itu untuk sesuatu yang sebenarnya nggak saya pahami, tapi MLM itu negatif banget lah. Nah, kemudian kenapa akhirnya bisa gabung? Karena karena orang yang mengajak. Yang mengajak. Ada sepupu dulu yang ngajak. Yang menyebabkan saya akhirnya awalnya cuma dengerin sebenarnya. Bahkan berniat menolak. Sebentar. Cara ngundangnya dia gimana? Dia mengatakan di awal kalau bro mau di prospek MLM atau diajak ngopi ke coffee shop, ya kan? Kan gitu biasanya kan. MLM kan punya cara, bro. Ya, modus-modus nipunya kan banyak.
Oke, terus sepupu. Oke. Nah, sepupu dia kebetulan orang Jakarta yang lagi main ke Bali. Saya kan tinggal di Bali dulu. Iya. Jadi dia lagi main ke Bali. Dia bercerita dia punya bisnis. Nah, kemudian dia tuh cerita tentang bisnis. Dia bilang, saya tanya, bisnis apa? Bisnis MLM. Itu saya goblok-goblokin. Goblok. Ngapain join MLM? Karena terus udah kita ngobrol. Ya akhirnya dia bilang, yang bikin saya akhirnya mau denger itu gara-gara dia bilang gini. Apa? Ente denger aja kata dia. Bahkan saya disuruh waktu itu denger aja. Kalau jelek, kan ente orang pinter kata. Nah ini menarik. Dia bilang, ente ini kan orang pinter. Dengerin aja. Kalau menurut ente ada kelemahannya, ya jangan ikut. Yes. Tapi kalau ini menarik, ya nggak apa-apa. Nah waktu itu niat saya mendengarkan dia, merasa diri pintar. Oh ya udah, dengerin aja. Betul. Dia jelasin, kita tunjukkan apa kelemahannya, kita tolak mentah-mentah. Nah itu. Akhirnya dijelasin. Dijelasin, akhirnya ada satu kesimpulan yang bikin saya gabung. Kesimpulan sederhana sebenarnya. Dari segala yang dia jelasin, kesimpulan saya satu sebenarnya. Saya gabung tidak mengalami kerugian apapun. Oke. Itu yang masuk ke otak saya. Tapi kan keluarin duit, bro. Keluar duit. Oke. Keluar duit. Banyak gak keluar duit saat itu di awal join? Kalau waktu itu zaman itu kira-kira sekitar hampir 3 juta ya. Wah, 3 jutaan. Gede, zaman bro. waktu itu. Tahun berapa, bro? 2010, 2009, 2010. Wih, uang gede, bro. 3 juta tahun itu. Iya. Itu di atas UMR kalau ya, itu. Berarti mutusin buat join. Itu kan kata orang-orang kalau kita keluar duit kita nggak dapat apa-apa, bro. Nah, itulah dia. Nah, jadi harus dipisahkan dulu MLM. Sebenarnya kalau dibilang MLM, ya. MLM ini dia memang benar ada MLM yang nggak benar itu memang ada. Oke. Ketika orang contoh yang seperti Bro sebutkan tadi, orang bergabung keluar uang tapi tidak mendapatkan apa-apa. Nggak dapat produk. Nah, nggak dapat produk itu udah pasti MLM yang nggak benar. Atau orang keluar uang dia mendapatkan produk yang nggak sesuai dengan uang yang dia keluarkan. Contoh ini harga air minum ini berapa sih kira-kira? 3.000 lah. 3.000. Tapi kalau saya tiba-tiba nawarin sama Bro, ini Bro, ada minuman. Bisa bikin sakti. Bisa bikin terbang. Harganya 10.000. Padahal air sama aja air biasa. Kira-kira rugi nggak? Rugi dong. Ya, harganya di pasar 3.000, gue bayar 10.000. Nah, itulah kerugian. Bahwa kita keluar uang 10.000, tapi kita mendapatkan barang yang harga 3.000. Itu kerugian. Nah, waktu di awal saya join MLM saya, yang saya ikutin dulu itu, saya keluar uang 3 juta, saya dapat produk yang harga produknya itu sesuai dengan uang yang saya keluarkan. Dan kebetulan produknya saya perlukan. Untuk waktu itu ibu saya dalam keadaan ibu saya itu penderita diabetes. Jadi saya dengar propolis kan. Saya dengar propolis ini cocok untuk orang yang diabetes. Dan saya dengar ada berapa keluarga saya yang memakai dan cocok. Akhirnya saya niatin untuk kasih ke ibu saya. Ibaratnya saya beli obat. Beli obat untuk ibu saya. Keluar uang 3 juta, dapat produk, saya kasih ibu saya konsumsi. Saya harapkan ada perbaikan kesehatan. Itu aja kan? Sebenarnya selesai. Kalaupun saya pikir dalam waktu itu pikiran saya, kalaupun saya tidak menjalankan bisnisnya, ibaratnya cuma dapat produk aja, nggak ikutan sistemnya. Nggak ikutan ya. Apa kabar? Dahsyat. Nggak ikutan lah. Anggap cuma selesai dari dibeli produknya aja. Ya udah, saya nggak mengalami kerugian apa. Orang umum beda lagi. Beda lagi. Ya, itu kalau MLM itu apa? MLM itu dahsyat ya? Apa kabar dahsyat? Apa kabar dahsyat? Oke, ntar kita bahas ya. Berarti karena dapat produk senilai dengan keluar uang setara dengan produk yang didapatin, dan itu Bro niatkan memang untuk treatment ibunda karena menurut Bro propolis itu bagus. Nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya kan? Selesai sampai di sana sebenarnya. Nah, kemudian singkat cerita, saya coba mulai jalanin. Kan udah gabung. Tidak ada kerugian apapun. Dan beli produknya, kebetulan di MLM saya itu beli produknya hanya sekali seumur hidup di awal aja. Baik. Sampai kapanpun nggak ada pembelian produk. Berulang nggak ada. Baik. Jadi saya beli produk saya sekali. Kemudian saya coba jalankan bisnisnya. Dan kebetulan saya yang dapat hasilnya gitu loh. Dapat hasilnya masuk ke rekening gitu. Tapi beneran ada duitnya Bro? Nggak ngibul kan? Nggak ngibul. Beneran. Itu ada duitnya?
Dikasih. Ya, nah inilah makanya banyak orang yang salah itu berpikir bahwa MLM ini bisnis diam-diam dapat duit, join diam dapat duit, enggak. Iya. Nah, kalau saya ditanya ada nggak hasilnya? Ada. Dari mana? Dari omset. Ada omset terjadi, saya kerjain bisnisnya, ada omset, maka dari terciptanya omset itu perusahaan membayarkan bonus kepada kita. Tapi gini bro, saya potong dulu sebentar. MLM tuh kan kesannya negatif banget bro. Iya. Pertama nggak ada kantornya, satu. Orang pakai jas kebesaran bro. Dasi longgar. Ngomong jutaan rupiah. Ngomongnya jutaan rupiah setiap hari. Itu memang. Tapi ada dakinya bro. Ini kan nggak make sense gitu loh. Ini kan yang pada akhirnya membuat anggaplah MLM ini benar gitu kan. Tapi kan orang-orang di lapangannya terlihat seperti itu, ya kan? Visual mereka seperti grooming mereka seperti itu. Orang kan berpikir nggak bonafit sama sekali, ngomong juta rupiah tapi mulutnya bau surya, bro. Kan susah juga kan? Ya, masalahnya, Anda pernah di prospek orang MLM juga gitu. Banyak banget selama di Bali. Serius. Okay. Oh, banyak yang prospek yang ngomongnya jutaan rupiah, ratusan juta setiap hari, seminggu, ya kan? Tapi sepatu bolong. Tapi sepatunya bau banget. Amin. Oke. Nggak memperlihatkan sesuatu yang sama seperti apa yang diucapkan gitu. Oke. Jadi pertanyaannya pertama tadi, apakah MLM itu penipuan? Ya, penipuan. Nah, gini. Oke. Jadi kalau disebut penipuan, apakah ada MLM yang menipu? Ada, banyak. Oke. Sejarah MLM di Indonesia ini kelam. Oh, benar sekali. Kelam. Tapi itu bukan menjadikan kan konsep MLM ini konsep penjualan. Di dunia ini ada 3 konsep penjualan. Apa sih kepanjangan MLM, bro? Masuk langsung. Yang benar ya, yang benar itu multi level marketing. Multi level marketing. Okay. Nah, multi level marketing ini adalah salah satu opsi dari cara marketing. Di dunia ini kalau kita mau jual produk itu ada 3. Saat ini yang paling terkenal ada 3. 1, penjualan konvensional. Seperti penjualan berjenjang, ada distributor ya, kemudian ada MLM atau online yang sekarang lagi marak. Nah, jadi dari secara konsep dia tidak ada yang salah. Tapi secara secara di lapangan banyak MLM yang salah, banyak MLM yang buruk, emang banyak. Harus diakui selama dari sistemkah, dari gagal bayarkah, atau dari apakah kira-kira? Nah, MLM yang jadi ada sih gini, kita pisahkan dulu. Oke, jadi kita harus pisahkan dulu. MLM itu ada MLM sebenarnya dia bukan MLM, dia lebih ke money game. Tapi money game, permainan uang yang berkedok MLM. Tadi bro tadi sebutin ada orang join MLM keluar uang tapi nggak dapat apa-apa. Benar. Tapi kenapa dia mau gabung? Karena dia diiming-iming untuk bonus. Nah, itu sebenarnya bukan MLM, nggak masuk ke MLM itu. Itu lebih tepatnya disebut money game, permainan uang semata. Oh, sebentar. Artinya kalau disebut MLM itu dia ada produknya? Ya. Kalau money game itu nggak ada produk? Nggak ada produk, dan bisa ada produk. Tapi harganya nggak masuk akal. Betul. Maksud yang botol tadi ya? Ya, yang seperti tadi saya bilang itu. Harganya tidak sesuai dengan uang yang dikeluarkan. Ya. Ada satu MLM dulu terkenal banget di Indonesia. Namanya apa? Kita sebut enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sebut aja. Gold Quest. Gold Quest. Produknya adalah emas, kepingan emas. Orang gabung sekitar, kalau angkanya saya lupa ingat ya, sekitar 7 jutaan lah. Tapi dia dapat produk emas, kepingan emas yang harganya cuma 3 juta. Nah, 4 juta sisanya kemana? Bayar ini kayaknya, bayar upline. Jadi bonus upline. Itu. Nah, itu. Dan kemudian itu sebenarnya money game. Terus ada MLM, bener nggak dia MLM? Bener. Tapi ada MLM yang layak dikerjakan dan MLM yang nggak layak dikerjakan. Apa MLM yang nggak layak dikerjakan? MLM yang contohnya adalah MLM yang syarat pembayarannya ribet. Ada kan MLM, saya nggak mau nyebut ya. Ada MLM yang mengandalkan namanya tutup point. Mewajibkan membernya untuk keluar bonus, dia harus membeli produk berulang kali tiap bulan. Kemudian ada MLM yang memperkaya orang yang di atas. Itu kan MLM identik ya dengan Ponzi. Ya, skema Ponzi. Jadi MLM ini identik dengan siapa yang duluan gabung dia yang diuntungkan. Benar ya? Pada dasarnya kan MLM itu sama Ponzi juga berarti, bro.
disebut Ponzi karena yang menguntungkan yang di atas masalahnya. Ya, makanya kalau secara skema piramida itu tidak dia harus selalu jadi Ponzi, enggak. Oke. Tapi ada memang para piramida yang Ponzi itu ada. Oke. Dia orang bergabung, siapa yang bergabung di tahap awal dia yang diuntungkan. Yes, benar ya? Betul. MLM identik dengan orang yang bergabung di tahap awal adalah orang yang diuntungkan. Betul. Tapi karena omset yang tercipta di bawah untuk membayarkan orang-orang yang di atasnya, benar ya? Nah, ini kalau nggak ada batasnya, maka dia menjadi sistem Ponzi. Oh. Kalau dia sudah merugikan orang yang di bawahnya, kemudian aliran uang itu paling banyak ke atasnya. Okay. Kemudian banyak MLM ini juga menawarkan mimpi-mimpi nggak jelas. Pergi ke Paris. Iya. Nah, sebentar. Bicara soal pergi ke Paris. Ada satu video. Ya kan, ada satu video yang benar-benar viral banget sampai jadi bahan ejekan netizen ya kan. Iya. Itu leader MLM Melianatur, ya kan? Dulunya Melianatur. Melianatur ya kan, karena ada logonya gitu kan. Ya. Itu mereka pergi ke Paris. Parisnya goyang-goyang, Bro. Paris bergoyang. Ya. Kalau kita tonton videonya sebentar, aku mau lihat dulu ya. Ini ada videonya. Ini bener-bener kayak nggak masuk akal juga sih, lihat bro, ya kan? Ya, oke kita cek dulu ya videonya. Oke. Sebentar. Bukan, mana ya? Lah mana ya? Satisfying banget. Mana dia? Sebentar lo. Sebentar. 3 jenis. Bukan ini. Paris bergoyang. 3 jenis kebohongan host ini heboh ya? Luar biasa, Bapak Ibu yang menyaksikan video ini. Kami para top leader Anda hari ini berada di Menara Evo. Menara kesuksesan. Yang sangat luar biasa. Menara Evo. Masa lampau kami bukan siapa-siapa, tetapi hari ini secara mencatat kami adalah orang-orang sukses di Melia Nature Indonesia. Perjuangan masa lampau dengan keringat, dengan semangat, pantang menyerah, tidak tidur. Ini kok menaranya goyang-goyang. Oke. Sebentar dulu. Dari semua orangnya ada yang bro kenal nggak? Ada, hampir semuanya. Serius? Jadi gini. Saya sekali lagi saya disclaimer dulu. Saya nggak mencoba ngajak orang untuk bergabung ke MLM ya. Tidak mencoba melakukan prospek. Tapi kalau ditanya, tapi kalau ditanya itu video benar nggak? Benar. Ada bukti nggak? Benar. Satu buktinya adalah orangnya saya kenal semua. Hampir semuanya saya kenal. Kemudian dalam prosesnya mereka berangkat itu ya saya tahulah prosesnya. Karena salah satunya sepupu saya. Orang yang ngajak saya ke Melia. Yang mana orangnya? Siapa namanya, bro? Ada. Ya itulah namanya. Oke. Nah, jadi ada. Kemudian kalaupun Anda mau cek, gini aja cara ceknya. Anda cek aja ke IG-nya orang-orang tersebut, ada atau tanyalah IG-nya, mungkin ada IG-nya. Ya dilihat aja ada enggak mereka posting video-video lain atau foto-foto lain yang ketika mereka ada di Eropa gitulah. Tapi ya gitulah. Tapi kalau ditanya kenapa goyang, kalau saya disuruh jelasin, saya sebenarnya bukan ahli video. Bukan. Tapi ahli kalau digital. logikanya itu lupa saya tahunnya pasnya. Berapa tahun yang lalu lah. Berapa puluh tahun lalu. Ya, kualitas kameranya mungkin nggak sebaik yang sekarang. Kemudian file yang sudah mereka ambil itu hasil transferan kan, dipindahkan ke satu perangkat ke perangkat lain. Akhirnya kualitasnya agak menurun, akhirnya menyebabkan dia menjadi bergoyang. Itu kemungkinan ya, bukan pasti itu. Tapi kalau ditanya itu pasti benar ya, itu benar. Tapi ada sedikit masalah bro ketika kita bahas soal MLM gitu kan. Jadi orang MLM ini kan biasanya menyasar satu segmen kaum tertentu. Kan? Contohnya ada satu quote yang aku dapetin bro. Kalau jualah harapan kepada orang miskin. Ya. Nah, MLM ini seperti menjual harapan kepada orang miskin yang ingin kaya, paham gak sih? Karena dia menawarkan sebuah kesuksesan yang wow dan instan. Cukup hanya dengan mengundang orang dan sebagainya. Akhirnya orang-orang MLM yang sudah gabung itu disinyalir menularkan kerugian mereka dan mengajak orang baru. Paham gak sih? Gue gak mau rugi sendiri nih. Gue harus ngajak orang juga gitu, paham nggak? Dan pada akhirnya banyak mahasiswa
maba terutama yang jadi korban pada saat itu sama orang-orang miskin. Sampai nih orang-orang MLM, leader-leader mereka itu nggak tahu ini oknum apa enggak ya. Sampai nyuruh gadein laptopnya bro, gadein motornya, gadein sertifikat. Nanti sebulan lunas. Itu gimana bro? Nah, oke. Nah, karena saya jadi gini. Saya pun sebenarnya enak sama tingkah laku oknum ya, kita sebutnya oknum, orang-orang MLM yang menyebabkan, contohnya adalah itu tadi. Bilang bahwa ini gampang, diem-diem, apalagi kalau ada yang menawarkan kamu join MLM saya, diem-diem dapat penghasilan. Kan goblok. benar. Yang ngajak goblok, yang dengerin goblok, yang mau lebih goblok lagi. Mana ada bisnis kegiatan yang dimana diem-diem dapat uang? Benar. Nggak ada di dunia ini. Iya, ngepet aja perlu aktivitas kan. Betul. Jaga lilin kan. Nggak bisa kita tidur aja capek bro. Betul. Nah kalau ada orang yang menawarkan MLM, nah itu memang kita nggak menutup mata. Memang ada perilaku. Makanya saya selalu bilang bahwa orang MLM ini kadang-kadang menciptakan musuhnya sendiri dengan perilaku. Contoh juga tadi seperti Bro bilang bahwa ada pemaksaan orang untuk bergabung. Ngapain orang dipaksa untuk bergabung MLM? Terus. Benar ya? Betul. Kan kita Oke gini. Saya jelasin bro bisnis nih. Bro, ini ada bisnis nih. Nah, kita kan cuma menjelaskan peluang tersebut. Urusan mau gabung, nggak gabung ya terserah aja. Betul. Benar ya? Betul. Terus contohnya nggak mau ikut gabung bisnis saya. Terus kayak goblok. Iya. Nah, itu salah satu apa namanya tingkah laku oknum MLM yang saya juga sebenarnya agak kurang. Ada juga satu buah kisah teman saya ketika itu dia seorang PNS gitu kan. Ini orang MLM prospek dia sampai menjelek-jelekan kerjaannya teman-teman saya nih. Itu juga. Wah PNS, kamu nggak bisa kaya kerja di PNS. Buktikan omongan saya. PNS tuh kalau tidak karena korupsi atau jual sawah, dia tidak bisa hidup sukses. Join MLM. Serius bro, berapi-api bro. Temennya tersinggung dong. Digampar digampar. itu kayaknya ngotot banget. Iya, makanya saya juga pada satu sisi kita harus akui itu memang ada kelakuan orang-orang MLM seperti itu. Gimana kita mau ngajak orang? Makanya ibaratnya MLM itu seperti saya bilang tadi, dia menciptakan monster musuhnya sendiri akibat sakit hati. Ya, banyak orang sakit hati sama orang-orang yang menjalankan bisnis MLM. Satu ketika dia menjelaskan di tahap awal dengan cara yang tidak benar. Misinformasi lah. Kemudian orang bergabung tidak diberikan informasinya 100%. Atau dijanjikan sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Contoh kayak diem-diem dapat uang. Kamu diem-diem aja bro. Nanti. Nah itu. Kemudian kalau orang nggak bergabung, dijelek-jelekkan, digoblok-goblokin, ya itu enggak. Itu juga. Kemudian apa namanya? Pemaksaan. Itu ya menurut saya itu pemaksaan benar banget. Kadang ada yang ditipu kan, dijanjiinnya ngajak ke kafe, ngopi, makan, totonya diajak OPP. Pernah ya bro? Woi orang MLM, tobat. Tapi sampai sebentar bro, MLM itu hukumnya apa sih? Haram halal sih bro? Menurut syariat. Jadi menurut syariat agama ya, karena kita Islam ya, Islam. Dari sudut pandang agama Islam. Jadi label itu tidak bisa menjadi tolak ukur haram, benar nggak? Iya. Label. MLM itu kan sebutan untuk sebuah bisnis sistem. Ya kalau kita bilang MLM pasti haram, di mana haramnya gitu? Unsur apa yang membuat dia haram? Nah itu contoh ya. Jadi ibaratnya kan apa-apa aja yang bikin perdagangan di dalam Islam itu haram. Contoh kalau ada perdagangan menjadi haram kalau merugikan satu pihak, menguntungkan pihak yang lain. Bener nggak? Betul. Iya. Bukan cuma MLM. Jualan di pasar kalau satu penjual dapat uang tapi merugikan pembeli, ya haram kan? Ya. Jadi unsur yang menyebabkan MLM itu haram.
Kalau unsur-unsur tadi tidak ada dalam MLM tadi yang mengharamkan, ya jadi sesuatu yang halal, benar nggak? Oke, baik. Berarti tergantung akad berarti. Akad jual belinya. Termasuk akad jual beli. Tapi gini, Bro. Bayangkan ada orang yang sudah join MLM ini 5 tahun yang lalu. Oke. Ada orang yang gabung. Oke, dia transaksi sama Bro misalnya. Oke. Ya Bro nih. Walaupun saya udah nggak aktif ya, jangan dibilang saya ngajak MLM Bro. Iya, nggak tenang ya kan. Puter senang, dia bukan prospek saya, jadi aman. Kalau ketemu orang ini aman, dia sekarang di developer. Maksud saya gini, kenapa kita jelasin tentang MLM ini? Satu, saya bukan mau mencoba untuk mengajak atau menyarankan orang untuk join MLM, enggak. Tapi saya juga mau bilang, jangan terlalu seperti saya dulu. Jangan terlalu percaya. Jangan. Jangan terlalu antipati terhadap sesuatu yang nggak kita pahamin. Bisa jadi yang tidak baik menurut kita tuh baik menurut kita dan sebaliknya, benar nggak sih? Ya maksudnya kalau menilai sesuatu jelek bagus itu pelajari dulu lah. Pelajari dulu. Ya pahamin dulu. Itu kan relatif kan. Iya benar. Sebelum kita dengar dan sama-sama. Iya. Karena kan kita punya filter, Bro. Kalau kita menangkap informasi itu jangan langsung ditelan mentah-mentah, kan kita harus proses dulu. Ini kan manusia ya kan, nggak bodoh-bodoh amat gitu kan. Tapi ada juga orang, Bro, yang begitu langsung diceritakan MLM tuh haram, MLM tuh begini, ya kan memperkaya orang yang di atas gitu. Jangan pernah join, kamu kan dirugikan. Apatis banget sama MLM nih, Bro. Ya kan, tanpa dia mungkin tahu apa yang menjadi alasan orang join MLM, ya kan. Sekarang kalau saya mau tanya sama Bro Aim Asgaf, setelah join MLM, apa yang Bro dapatkan selain uang? Tapi sebentar lu, sebelum ke arah sana jawabnya, saya mau tanya secara jujur ya. Bonus terbesar join MLM dapat berapa? Per hari apa per bulan? Boleh gebrak meja nggak sih, Bro? Bro, dia nantangin mau bonus hariannya apa bulannya? Enggak kan bukan. Sebentar. Informasinya harus jelas. Sebentar. Bro nanya apa, saya jawab apa kan harus jelas ya. Ada bonus hariannya. Ya karena kalau waktu di MLM saya itu bonusnya itu basisnya harian, ditransfernya harian. Ada omset hari ini, bonusnya dibayar besok. Oke. Ada omset ya. Kalau nggak ada omset, ya nggak dibayar. Oke. Oh berarti kalau Bro dapat omset hari ini, besok pagi dibayar? Iya. 1 hari kerja berarti? 1 hari kerja. Ada bulanannya juga? Ada bulanannya. Gile. Apa nama tadi MLM-nya? Melia Sehat Sejahtera. Ingat ya, di labeling. Jangan join. Sebentar. Oke, Bro sebutin bonus terbesar Bro harian dulu deh. Setiap hari berarti nih? Iya, setiap hari ada omset ya. Kalau ada omset, ada omset. Oke. Sehari pernah dapat ya zaman itu ya. Tahun berapa? Itu tahun 2011, 2010. Berapa masih aktif? Iya. Maksudnya masih dikerjakan, masih aktif, omset jalan. Sehari dapat 1,5 juta, 2 juta. Buset! 1 sampai 2 juta? Ya. Masuk ke rekening? Masuk. Bohong orang MLM soalnya. XMLM. Oh, XM. Iya. Udah nggak ngejalanin MLM. 1,5, Bro. 1,5 juta. Itu frekuensinya berapa lama, Bro? Frekuensinya maksudnya? Masuk ke rekeningnya setiap hari kah? Setiap ada omset? Iya, yang pernah dirasakan. Waktu lagi jalan omsetnya. Iya. Kan dia ada biasalah MLM tuh ada kiri kanan gitu ya, keseimbangan sistemnya ya. Kiri kanan. Ketika dia jalan ya kita dapat 1,5 1 juta. Sehari. Oke, sebulannya berapa, Bro, kalau dikalkulasi biasanya dulu? Bisa sampai 15 20 juta. Jaringan berapa orang, Bro? Waktu lagi aktif ya. Iya. Waktu lagi takut banget dikira masih aktif. Iya, makanya jangan sampai dipikir kita mencoba mengajak orang untuk MLM. Enggak. Ingat labeling, jangan join. Disclaimer tadi tulis aja di bawah. Berapa, Bro, jaringan, Bro? Di bawah, Bro. Kalau lagi training, hitungannya lagi training lah. Jadi jaringan aktif. Training apa nih? Training kalau MLM itu biasanya ada tiap bulan training. Training itu bisa, kalau lagi training itu sekali training 1.000 orang. Acara training untuk cuci otak orang itu? Iya mungkin juga ya. Iya dong, untuk pendaftaran member kan harus ada training, Bro. Iya, di training. Berarti orang-orang yang baru gabung ini dimasukkan ke training. Iya. Tujuan trainingnya buat apa? Cuci otak. Nah, pertanyaannya sekarang. Kalau dibilang cuci otak. Brainwash. Orang masuk perhotelan perlu training nggak? Perlu. Nah, orang perlu bisnis apapun. Betul. Pekerjaan apapun, ada trainingnya nggak? Ada. Dicuci otak.
paling dikasih tuh knowledge tentang Iya. produknya, produk knowledge. Iya, benar enggak? Oke, berarti ketika si member Ini pengalaman saya Iya, terhadap MLM iya, saya nggak tahu iya. MLM-nya lah ya, benar Iya, ya? iya, oke. Oke. Berarti ketika Bro dapat member dulu langsung di trainingin, Bro. Training. Malah saya ketika waktu itu menjalankan MLM, salah satu syarat orang sebelum bergabung ke MLM kita, dia harus sepakat mau training, mau belajar lah. Oh, berarti ada wadah pembelajarannya juga. Harus belajar. Oh gitu. Harus mau belajar product knowledge. Itu belajar apa aja, Bro? Satu benar tadi product knowledge. Oke. Kita harus tahu product knowledge perusahaannya seperti Iya, iya. apa. Bener ya? Iya, iya. Sistemnya harus dipelajari juga Iya, iya, iya. gimana cara menjelaskan orang. Iya. Kemudian kita jelaskan juga misal seperti apa yang harus dikerjakan kegiatannya tiap hari. Kan karena ini bisnis. Termasuk kegiatan. cara ngundang orang nggak? Ya, termasuk cara undang orang. Bagaimana cara? Enggak. Sekali. Boleh nggak sih saya bilang cara nipu orang? Nah ini makanya saya bilang Iya. kalau berdasarkan pengalaman saya nggak nutup mata. Memang ada kelakuan orang MLM yang ngundang orang ke acara MLM dengan cara menipu. Ayo ikut yuk. Tadi Iya. saya kenalin nama cewek nih. Makanya kan ada plesetin, Bro, MLM menipu lewat mulut. Iya seperti itu. Jadi paham ya? Oh iya. Oke. Ya. Oke, sekarang begini, Bro. MLM itu kita udah berapa menit, Bro, podcast, Bro? Berapa menit dah? Berapa menit dah? Nggak, udah berapa menit maksudnya? Jangan bebas aja ente. Udah. Masa 30 menit? Oke. Bro, aku mau nanya, Bro. Apa lagi? Kan banyak produk MLM, Bro. Banyak jenis-jenis MLM gitu kan. Iya. Yang saya ingat dulu itu adalah dulu MLM syariah, goblok. Bagus juga konsep. Buat yuk. Sebentar. Pertanyaan saya adalah siapa sih yang diriin MLM ini? Yang MLM itu khususnya, Bro. MLM MLM yang saya. Iya. Oke. Kalau MLM orang pertama MLM saya nggak tahu siapa. Gitu. Allahu alam ya. Bisawab. Iya. Tapi kalau MLM kebetulan MLM yang saya ikutin ini orangnya anggota DPR RI. Hah? Anggota DPR. Buset. Anggota DPR RI. Anggota DPR RI. Masa, Bro? Anggota DPR RI kalau sekarang Siapa, Bro? Pak PDIP. Kok ente tahu? Partai Ente member PDIP. MLM ya? Oh, bahaya. Pernah di prospek gitu. Oh, bahaya. Udah terjebak dalam MLM. Siapa namanya? Insinyur Syukur Nababan. Coba, Jadi dia sekarang tahun coba ini fotonya, dia, Bro, tampilin di monitor, Bro. tahun ini dia sudah periode keempat ya. Periode 4. Nah, itu salah satu kunci kalau mau ikut MLM menurut saya. Orang yang mendirikan itu, orang yang punya lah owner itu orang yang terpercaya. Oh, gitu. Jangan join MLM orangnya nggak jelas. Oh, bahkan iya, kayak dari Korea, kayak dari Cina gitu. Ya, Maksudnya orang setidaknya sosoknya adalah gitu. Bukan, lebih baik lagi kalau untuk orang yang terpercaya ya, track recordnya mantap lah. Bukan AI ya. Apalagi zaman sekarang banyak banget tuh. Ya makanya. Iya. Seperti itu. Nah, tapi di zaman antum dulu join MLM itu pakai Facebook Ads. Enggak lah. Atau pakai brosur. Brosur. Iya, mana ada ya waktu itu Facebook udah ada ya, udah kayaknya tapi masih BlackBerry, Bro. Oh lala. BlackBerry, zamannya BlackBerry. BlackBerry ya. BlackBerry. Gila, BlackBerry itu udah berapa tahun yang lalu? Itu terasa lama banget ya. 8 tahun lalu. Enggak. Ya, Cuman BlackBerry berarti, Bro. BlackBerry. Oh, keren. Tapi sekali lagi saya tidak mengatasnamakan MLM karena menurut saya juga Iya, ya Allah Akbar. Iya. Tadi contoh Bro bilang ada MLM namanya Bro apa? Orang umum. Nah, itu MLM keparat menurut saya. MLM yang ikut. Saya Tri Hartono, mantan peternak lele. Kalau orang apa namanya MLM? Orang umum, Qnet. Iya. MLM keparat itu. Itu keparatnya karena Jiron Kalung dapat. Ya, karena itu sebenarnya dia money game. Lebih ke money game daripada MLM. Tapi sebentar, Bro. Orang-orang yang dulunya sukses di MLM punya keliling kapal pesiar, ada itu beneran sampai sekarang masih stabil nggak suksesnya? Nggak tahu.
Ya kalau dirutut orang-orang tersebut sekarang masih sukses atau enggak ya saya nggak tahu ya. Tapi berdasarkan pengalaman saya, makanya kalau contoh kalau orang dibilang gagal MLM, gagal MLM. Saya dibilang nih, saya kan udah nggak ngejalanin MLM. Kalau bisa dibilang gagal nggak jalanin MLM? Menurut saya gagal dalam berbisnis itu apa sih? Gimana, bro? Gagal dalam menurut saya kalau ada kita ikut bisnis disebut gagal itu gimana? Menurut saya pribadi ya. Kalau gagal menurut saya pribadi ketika kita berbisnis itu ketika kita berhenti. Sekadar berhenti aja. Berhenti. Kita berhenti ngajarin itu bisnis yang kita bangun misalnya kan. Berarti kita gagal karena menurut kita ikut contoh bisnis apa ya? Rencar mobil. Disebut gagal bonus bisnis kita sebagai rencar mobil itu sebut gagal gimana? Karena bangkrut. Ya bangkrut. Artinya kita mengalami kerugian. Modal, pemasukan nggak seimbang. Betul sekali. Betul. Contoh kayak saya. Saya jalanin MLM selama berapa tahun. Modal saya tadi saya cerita 3 jutaan, benar ya? Kalau dihitung bonusnya di atas 3 juta, lebih di atas 3 juta. Dan kemudian saya nggak jalanin karena menurut saya sekali lagi momentumnya udah lewat anggap. Bagi saya momentumnya udah lewat. Tapi kalau ditanya penghasilannya lebih besar nggak dari modal? Lebih besar. Kalau udah BIP lah. Jauh dari BIP, benar nggak? Nah, kalau dibilang gagal, ya bisa diperdebatkan gitu loh. Tapi bro, jujur-jujuran boleh nggak? Saya tanya ini dengan jujur. Dari tadi saya jujur. Jujur bro ya. Kenapa sih berhenti ngerjain MLM? Alasannya? Jujur. Kalau jujur. Dilarang istri? Enggak. Apa bro? Ya menurut saya momentumnya jaringan. Saya kan bangun jaringan tuh waktu itu di MLM aktif. Kemudian jaringan menurun, omset menurun. Menurut saya momentumnya itu saya udah lewat di MLM pribadi ya. Pribadi saya di MLM tersebut sudah lewat momentumnya. Jadi ya saya tinggalkan. Bro, sorry, ada masalah-masalah kecil nggak di bawah jaringan seperti penipuan, member kabur bawa uang? Kenapa bro? Evil. Ada nggak masalah-masalah di bawah jaringan yang seperti yang bawa kabur uang member, ya kan, nipu, terus pelecehan? Ada nggak masalah kayak begitu bro? Bro, bisnis apa bro? Travel agent. Ada masalah nggak di bisnisnya? Pasti. Sama. Ada gitu. Pasti ada masalah, benar nggak? Di kehidupan itu pasti ada masalah. Di bisnis pasti ada masalah. Kalau dibilang ada nggak tingkah laku oknum yang nggak sesuai dengan apa yang menjadi pedoman perusahaan? Ada. Ada. Yang kayak gimana contohnya bro? Yaitu seperti bro tadi bilang, ada nggak orang dia ngajak temennya bergabung. Temannya nyetorkan sejumlah uang untuk bergabung, tapi tidak diberikan yang menjadi haknya. Berarti itu menambah deretan daftar hitam MLM ya? Iya nggak sih? Itu ya semua bisnis sih menurut saya ketika ada orang oknum, dia akan mencederai, membawa pengaruh buruk bagi bisnis nama secara keseluruhan. Seperti itu. Wah luar biasa, jadi pengen join MLM bro. Jangan bro. Tapi kalau saya join MLM asik gak bro kira-kira? Gimana ya? Saya ada MLM baru nih, mau gak? Apa? MLM developer? Beli satu rumah, ajak orang beli rumah dapat bonus. Hai Mas Segap, luar biasa. Tapi nggak nyangka sih seorang Mas Segap asik juga ternyata kalau udah bahas MLM. Apalagi nih core yang pernah dilakuin ya. Iya. Jadi enggak, maksudnya kita kan sekarang posisinya lebih berimbang. Dulu dari orang yang sangat benci MLM, kemudian menjalankan MLM, sekarang sudah nggak aktif lagi di MLM. Jadi sudut pandangnya menurut saya agak imbang lah. Saya tahu ada yang salah di MLM itu, oknum-oknumnya saya tahu, tapi tidak bisa kita menggeneralisir bahwa MLM ini semua MLM jelek gitu. Nggak bisa lah menurut saya. Bro, tadi saya lupa tanya bro, dijauhi nggak sama keluarganya bro? Kenapa dijauhi? Kan itu ngajak-ngajak orang, kumpul-kumpul nggak jelas ngajak orang, terus teriak-teriak dahsyat. Iya, benar juga. Jadi kan? Ada suatu masa di mana memang kita itu mungkin karena stigma negatif orang terhadap MLM ya. Jadi begitu kita dilihat wajahnya muncul, prospek nih, mau di prospek nih gitu. Jadi ya pasti ada lah. Dijauhi, pernah di fase di mana lagi dijauhi sama teman? Iya, pernah lah. Wow.
Asik. Enggak ada saya. Saya waktu itu kebetulan belum mampu lah untuk ikut. Oke, bonus belum kencang berarti ya. Waktu itu ya belum lah. Ada tapi enggak sebesar itu. Ada belum besar. Belum besar bonus benar. Iya. Emang berapa sih biaya orang ke Paris buat liburan? Setahu saya waktu itu ya paket itu, ini mungkin saya salah. Waktu itu paketnya sekitar 40-50 juta. Berapa hari kira-kira? Itu 9 negara mereka. Betul. Betul, videonya lagi di Paris ya. Betul. Iya. Bro, zaman itu ada CGI goblok. Itu zaman kapan ya? Tapi itu disangkalnya itu sebagai green screen, bro. Iya, banyak. Makanya saya baca komen itu ada mirisnya ada, tapi lucu juga. Benar. Lucu juga. Dan itu gini loh. Satu, dia cerminan bahwa memang MLM ini di masyarakat negatif banget. Yes. Itu satu. Kedua, itu sebagai cerminan bahwa kelakuan orang MLM, mungkin banyaknya oknum orang MLM yang berkelakuan negatif menyebabkan orang itu udah antipati terhadap MLM. Jadi begitu ada satu konten yang layak untuk diserang karena mungkin itu tadi goyang-goyang apa. Berarti sama kayak Petrennya Yusuf Mansur yang bangkrut, benar gak sih? Itu MLM juga nggak? Kita mau bahas Yusuf Mansur ya? Nggak, dia kan juga punya perusahaan namanya Petren kalau nggak salah. Itu MLM nggak sih? Karena ada bonusnya, dia ngajak orang juga. MLM itu kan ngajak orang, bro. MLM itu rekrut member kan? Rekrut member. Sama kayak Tupperware, MLM nggak Tupperware? Nah gini, rekrut member itu MLM. Sebenarnya MLM yang benar, dia tidak hanya cukup menjadi member. Pendaftaran. Nggak cukup pendaftaran. Tapi dia harus ada omset produk. Maka dia menjadi MLM. Menurut saya itu MLM yang benar seperti itu. Nggak cuma main daftar-daftar aja. Tapi harus ada. Kan bonus itu datangnya dari omset. Betul. Omset dari mana? Omset dari penjualan produk kan. Atau jasa lah. Contoh ada MLM dulu berkedok umroh. Sering banget kan? Orang gabung berapa juta bisa umroh. Kok bisa umroh? Padahal uang bergabungnya nggak cukup untuk umroh. Karena diperlukan syarat dia mengajak berapa teman di bawahnya, yang uang teman pendaftaran di bawahnya dikumpulin, dipakai untuk umroh, dan ada selisih harga yang dipakai menjadi bonus konsorsium offline gitu. Akhirnya menggunung, ketika gagal di bawahnya ya udah gagal semuanya. Ngeri juga berarti ya. Di Lombok kemarin kan ada tuh satu MLM yang heboh. Bukan. Benar, money game. Iya benar, yang ngajak orang terus digerebek di Lombok Tengah kalau salah ya. Iya, gila tuh. Iya benar itu. Makanya nih sebenarnya pesan juga sebenarnya buat pemerintah, harus hati-hati nih ya kan. Mana MLM yang benar sama enggak ya kan. Harus mungkin biar dia aman tuh mungkin ada legalitasnya ya enggak sih? Ya, benar, itu juga kan? Harus ada aspek legalitas bahwa MLM yang benar itu dia harus terdaftar di ke Kementerian Perdagangan. Ya, terus memang ada apa namanya? Kayak klubnya MLM tuh apa? Asosiasi MLM. Klubnya MLM kayak motor. Circle-nya MLM. Ada asosiasi MLM. Bisa dijadikan rujukan juga mungkin ya. Makanya sebenarnya ini ada pesan sih buat voters ya. Makanya kalau pengen kaya itu kerja yang bener gitu kan. Kerja, nabung. Jadi belajar maintain keuangan. Termasuk di MLM. Kalau join MLM nggak dikerjakan dengan benar ya sama aja. Sama aja ya. Sama aja bro. Sama aja. Okay. Tapi inti pada poinnya kan sebenarnya kenapa orang-orang ini cenderung ikut join, apalagi masyarakat menengah ke bawah, itu karena mereka terbuai harapan dapat uang harian, bonusnya besar, bisa dapat kapal pesiar, bisa pergi tur 9 negara gitu kan. Nah itu harus lengkap dijelasinnya. Jangan cuma prosesnya. Jangan cuma ujungnya aja dijelasin. Nanti kamu bisa kaya raya. Tapi enggak dijelasin. Kamu bisa dapat jutaan tiap hari. Tapi enggak dijelasin proses untuk menuju jutaan tiap hari itu harus kayak apa. Harus undang orang, harus belajar. Gade motor. Nah itu dulu salah satu yang menyebabkan banyak orang tua terutama yang anaknya ikut MLM itu trauma adalah itu tuh. Gade motor. Gade motor, gade laptop. Tanpa sepengetahuan orang tua. Gade emas ya. Iya. Oke, cukup geram sedang MLM pada topik kali ini. Ayo Mas Gap,
Thank you atas penjelasan tentang MLM-nya ya. Sekarang udah mengerjakan bisnis baru ya. Developer ya. Ya, sekarang di perumahan. Perumahan luar biasa ya. Tobat nasuha, bro. Tobat nasuha. Nanti dibilang saya enggak, saya sebenarnya ini terakhir dari saya. Jadi gini simpulan saya. jadi inti saya, kalau kamu nggak mau ikut MLM, terserah aja. Mau ikut MLM juga terserah aja. Yang nggak boleh itu menurut saya adalah berdasarkan pengalaman saya, kita menilai sesuatu yang nggak kita pahami karena hanya cuma label. Label dan omongan orang lain. Label, omongan. Ya pahamin aja, kita punya akal untuk berpikir, mencerna informasi. Kalau bagus boleh diambil, kalau enggak. Dan bagi orang MLM juga, kalau orang nggak mau gabung jangan dipaksa. Jangan dipaksa, weh. Tuh, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Apalagi nih orang bilangnya mau ajak makan-makan tapi ujungnya di prospek dan dikerubungi sama tim-tim leadernya. Kan orang tertekan jadinya kan. Bro, pengalaman ya, bro. I must go. Thank you so much. Thank you.